Dinar Candy beberapa waktu yang lalu membuat aksi menghebohkan dengan hanya menggunakan bikini di pinggir jalan. Praktis saja, tak lama kemudian aksi Dinar Candy pun membuat dirinya harus berhubungan dengan pihak kepolisian. Tak lama kemudian, setelah menjalani pemeriksaan, Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka. Dan kini, Dinar Candy harus wajib lapor sekali dalam 1 minggu. Dinar Candy pun mengatakan dirinya saat ini ingin sekali bertemu dan bersilaturahmi dengan pihak pelapor. Selain itu, kini Dinar Candy mengakui jika dirinya sedikit trauma untuk mengupload konten-konten di media sosialnya. Ya maunya sih aku kayak ketemu sama pelapor, kayak mediasi. Maunya sih, tapi kan kita nggak tahu dari pihak sana. Aku sih belum ngehubungin ke sana, tapi kita udah dapet alamatnya gitu-gitu. Maunya sih silaturahmi gitu ke depannya. Ini mau gimana nih gitu. Karena kan ya Dinar udah menyesali perbuatan Dinar, kayak gitu udah minta maaf juga ke pihak polisi, kepada seluruh masyarakat Indonesia kayak gitu. Nggak tahu sih dari pihak sananya mau nggak sih iya mediasi ataupun ya silaturahmi aja dulu kayak gitu, karena kan Dinar pengen tahu yang dia laporkan tuh kerugiannya apa kayak gitu-gitu. Wajib lapor setiap minggu? Setiap hari Rabu. Jadi tadinya seminggu 2 kali, sekarang seminggu sekali aja gitu, karena kan aku memang kooperatif kan dari awal juga. Aku nggak mangkir, nggak mempersulit kepolisian juga, kayak diminta kayak misalkan bukti-bukti kayak gitu ya udah aku kasih. Makanya kan waktu kemarin juga prosesnya cepet kayak gitu. Ya trauma pasti, terus aku ya dalam bikin konten rada ngeri gitu ya, kayak aduh ini upload gimana ya kayak gitu. Cuman kan kasus yang kemarin tuh sebenarnya jadi contoh itu buat kayak itu kan aku tuh punya komunitas yang seksi, namanya tuh yang Pemersatu Bangsa itu ada komunitasnya dan kita tuh sering banget kumpul di Bali dan itu banyakan. Setiap kota tuh ada. Nah jadi ini kan evaluasi buat mereka kalau bikin konten tuh jangan seperti Dinar kayak gitu. Ini jadi contoh yang buat mereka kalau mau bikin konten, oh iya nanti gue kena lapor, oh ini tuh tidak boleh di Indonesia. Ini sebenarnya pelajaran bagus gitu. Ya kalau enggak mereka nanti bisa seenaknya juga. Tapi kan setelah ada contohnya Dinar, ini kan kayak aku juga bawa teman-teman nih ada dari Bali, dari Semarang. Mereka memang teman-teman aku dan itu tuh memang ada di komunitas cewek-cewek seksi semua. Jadi kita memang kayak saling bantu dalam penghasilan dan segalanya. Nah di sini tuh mereka itu tadinya mau protes, mau protes turun ke jalanan pakai bikini juga. Aku yang stop. Itu ada 30 orang. Aku bilang jangan. Ini karena memang kita harus belajar nih dari kasus ini. Memang itu tidak boleh kayak gitu, tidak sopan lah gitu ya. Mungkin tempatnya kali teh. Kalau di betul. Jakarta kan nggak boleh. Kalau di Bali kan memang tempatnya gitu kan. Iya. Nah tadi itu mereka pada protes turun ke jalan. Nah makanya aku kalau jangan. Aku yang stop mereka gitu. Tapi akhirnya mereka dengerin aku dan akhirnya itu tidak terjadi kayak gitu. Tak dapat dipungkiri ketika Dinar Candy tersandung masalah hukum, orang tua dari Dinar Candy yaitu ayahanda tercinta turut terbebani pikiran. Dinar Candy pun berujar jika dirinya selalu mendapatkan pertanyaan dari sang ayah tentang kapan untuk insyaf dan bertobat. Nah itu sih kalau orang tua kan ya kita ketahuilah kultur di kita tuh beda. Nah sementara kan aku gaulnya kan tahu sendiri. Gaul aku tuh nge-DJ itu kan aku pernah ke luar negeri juga. Jadi punya teman-teman orang luar ya. Jadi pergaulan aku tuh memang ketika kita balik lagi ke Indonesia kita harus kontrol itu gitu. Nah makanya buat ngejelasin ke orang tua agak susah sih. Cuman ya ini pelan-pelan aku coba baikin bapak gitu, coba dan mencoba juga penghasilan aku coba rapihin lagi karena kan di bulan ini ternyata aku rugi banyak karena kan yang brand ambassador tidak transfer di bulan ini karena aku tidak ada promo kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak gimana caranya aku memperbaiki penghasilan aku dan gimana caranya orang tua bisa memaafkan aku. Itu aja aku fokus kedua itu dulu. Ini nggak ditanyain kayak, ayo Dinar udah berubah belum sikapnya gitu. Ya gitu kalau bapak kan suruh insaf katanya. Suruh insaf, suruh bertaubat. Ya iyalah. Insya Allah ya kedepannya didoakan saja. Karena kan kita tidak tahu perjalanan orang, jangan ngejudge dulu, ya pasti aku mikir juga buat kedepannya kayak gimana, pokoknya pengen lebih baik lagi lah. Jodoh susah. Ya tahu kan kelakuan aku di Indonesia seperti apa ya, susah jodohnya. Ya semoga di luar sana masih ada cowok yang mau menerima aku gitu.
Oh, belum tahu kan, kita ya aku ikutin dulu aja proses sekarang gitu. Kalau kedepannya kayak gimana sih belum tahu juga gitu. Cuman tadinya sih pengennya silaturahmi, cuman nggak tahu tuh bisa atau enggak sama pelapornya. Betul, iya kalau lebih cepat lebih baik sih kayak silaturahmi lah kita ya. Cuman aku lihat lagi nih si pelapor ternyata yang itu ngelaporin aku, dia ngelaporin yang itu loh, transisi bendera. Oh iya. Itu kan masih dia, betul. Iya, kata aku, oh ini ada kasus ini lagi, ternyata bukan aku aja yang dilaporin gitu. Ternyata ada juga yang dilaporin hal lain. Ya semoga lah kita bisa introspeksi diri dalam membuat apapun itu. Dan yang maksud tuh yang sensitifan gitu ya. Mohon dimaklum kalau bisa mah kita tabayun gitu, kalau bisa mah kita silaturahmi, siapa tahu kan kita belum kenal makanya jadi jadi menyangka-nyangka kan kayak gitu. Kalau bisa sih kita ketemu silaturahmi kalau bisa gitu. Wah, aku nggak tahu nih karena kan aku ya proses hukum nih. Kalau aku beres lah ya, aku bisa nih ya kayak ngeluarin statement apa juga kan. Ini ngeri-ngeri juga aku ngomongnya gitu kan. Aku kan menghargai kerja polisi juga ya, natin hukum juga. Jadi buat artis-artis yang tertimpa masalah atau terkena laporan, ya kita harus koreksi diri kita gitu. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Oh, banyak kayak kemarin tadinya harus nge-host di acara apa nggak jadi. Terus ya sekarang aku di undang-undang TV itu gara-gara buat klarifikasi kan kayak gitu-gitu. Aku nggak berani, sebenarnya tadinya nggak berani syuting, cuman di luaran sana ternyata terus ada beberapa orang yang terus memojokkan, ya ada yang support juga sih aku lihat. Jangan sampai aku tuh kayak terpojok banget kan, disangka di luaran sana ternyata di kampung aku disangkanya tuh aku tuh pornografi yang bersenggama sama, dan disangkanya tuh aku lagi dibully. Jadi yang waktu pas berita aku keluar itu tidak terlalu terblow up, jadi di kampung aku tuh disangkanya aku tuh pornografi yang bersenggama sama dibully aja udah gitu. Makanya aku kayak mau nggak mau ya udah gue harus syuting, siapin mental, syuting dinar gitu, nggak apa-apa gitu. Sebelumnya, aksi Dinar Candy yang hanya menggunakan bikini di pinggir jalan sebagai bentuk protes perpanjangan PPKM mendapat reaksi keras dari pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Hal ini dikarenakan aksi dugaan pornografi yang dilakukan oleh Dinar Candy tidak sesuai dengan norma masyarakat yang ada dan berlaku dan berpotensi merusak moral bangsa. Sehingga Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia melaporkan aksi pornografi Dinar Candy ini ke pihak kepolisian. Pasal 36 junto pasal 10 dan pasal 34 junto pasal 8 serta pasal 281 KUHP, Undang-Undang Pornografi dan KUHP. Kami laporkan. Tadi sebanyak 12 pertanyaan. Pertimbangannya melaporkan apa sih? Pertimbangannya adalah kewajiban moral kita sebagai organisasi mahasiswa nasional, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, melaporkan ini karena ini tindakan yang sudah melebihi batas wajar dan melanggar asusila, dan ini berpotensi untuk merusak anak bangsa dan tidak baik untuk dia lakukan hal itu di muka umum. Padahal beliau adalah public figure yang semestinya memberikan contoh atau perilaku yang baik di masa pandemi ini, serta membantu masyarakat, bukan untuk memprovokasi sebagainya. Dan itu dia sampaikan dengan cara mengkritik sehingga seperti menjatuhkan martabat negara atau bangsa. Karena dia menuliskan papan kritiknya itu bahwa saya stres karena PPKM diperpanjang. Jadi dia menyampaikan kritik dengan cara yang tidak baik. Berarti kritikan itu yang abang ini ya bang ya? Jadi caranya yang tidak baik itu yang kami tidak terima dari organisasi mahasiswa nasional, dan ini harus ditindaklanjuti, dilaporkan. Merasa berdosa juga kita kalau berdiam diri tidak melaporkan hal ini. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal tadi pagi bersama Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, saya menyampaikan bahwa malam hari ini menyampaikan update dari proses pemeriksaan saudari DC. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi,
Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Saya kira itu saja, cukup ya. Langsung ditahan apa bawa pulang? Ada untuk kelengkapan bukti-bukti pasti ada. Pertama, karena menggunakan media sosial, karena menggunakan handphone, kemudian ada saksi di TKP yang tidak hanya dari pihak saudari DC, kan ada ini, dan kemudian ada keterangan ahli, baik itu ahli di bidang kesusilaan, kemudian budaya dan lain sebagainya. Karena ini Alasan melakukan itu motifnya apa? ya sedang kita dalami. Yang jelas apapun yang dilakukan di Indonesia ini ada norma atau ada etika, ada norma budaya, ada norma agama yang berlaku di masyarakat kita. Nah, tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama. Gitu ya. Sementara tidak dilakukan penahanan, tapi sudah ditetapkan tersangka.